Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang quality of service. Kelompok kami beranggotakan Khairul Tarmizi Rahab NPM 2008 201 0042, Fajar Kurnia NPM 2008 201 0046, Jeremy David Alexander NPM 2008 201 0049. Nah, apa saja yang kami bahas? Yang pertama, pengertian QoS, yang kedua, fungsi QoS, yang ketiga, jenis QoS, yang keempat, jenis layanan QoS, yang kelima, cara kerja QoS, yang keenam, model monitoring QoS, yang ketujuh, parameter QoS, yang ke-8, implementasi QoS. Pengertian QoS. Quality of Service atau dalam bahasa Indonesia ini disebut mutu layanan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kapabilitas jaringan, seperti aplikasi jaringan, host atau router, untuk menyediakan layanan jaringan yang lebih baik dan lebih terencana yang memenuhi kebutuhan layanan. Kinerja jaringan komputer dapat bervariasi akibat beberapa masalah, seperti halnya masalah bandwidth, latensi, dan jitter, yang dapat membuat efek yang cukup besar bagi banyak aplikasi. Fitur quality of service ini dapat menjadikan bandwidth, latensi, dan jitter dapat diprediksi dan dicocokkan dengan kebutuhan aplikasi yang digunakan di dalam jaringan tersebut yang ada. Fungsi QoS. Yang pertama, memberikan prioritas pada aplikasi kritis jaringan. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan kinerja untuk aplikasi yang sensitif terhadap penundaan seperti suara dan video. Yang keempat, merespon perubahan arus lalu lintas di jaringan. Selanjutnya, jenis QoS. Intrinsic QoS adalah kualitas layanan jaringan yang diperoleh melalui: pertama, desain teknis jaringan yang menentukan karakteristik koneksi melalui jaringan. Yang kedua, kondisi akses jaringan, terminasi, dan koneksi antar saklar yang menentukan jaringan sudah cukup untuk menangani semua permintaan pengguna. Dengan kata lain, QoS intrinsik dapat dijelaskan dengan parameter kinerja jaringan seperti latensi, throughput, dan lain. Selanjutnya, perceived QoS adalah kualitas layanan jaringan yang diukur ketika layanan digunakan. QoS yang dirasakan sangat tergantung pada kualitas QoS intrinsik dan pengalaman pengguna layanan serupa. Namun, QoS yang dirasakan ini diukur oleh peringkat rata-rata opsi pengguna. Selanjutnya, excess QoS merujuk kepada seberapa besar keinginan pengguna untuk terus menggunakan layanan tertentu. Hal ini mempengaruhi keinginan pengguna untuk membayar layanan yang mereka gunakan. QoS tertimbang sangat tergantung pada QoS yang dirasakan masing-masing pengguna. Jenis layanan QoS. Best effort service adalah model layanan di mana aplikasi mengirim data kapanpun dibutuhkan dalam jumlah berapapun tanpa terlebih dahulu meminta otorisasi atau memberitahu jaringan untuk layanan upaya terbaik. Jaringan mengirim data tanpa jaminan keandalan atau kecepatan aktual bila memungkinkan. Selanjutnya, integrated service adalah layanan berbagai model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Dalam model ini, aplikasi memerlukan jenis layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirim data. Aplikasi menginformasikan jaringan tentang profil lalu lintas dan membutuhkan jenis layanan tertentu yang mungkin termasuk permintaan bandwidth dan penundaan. Aplikasi ini harus mengirim data hanya setelah menerima konfirmasi dari jaringan. Selanjutnya, differentiated service adalah layanan dari banyak model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Tidak seperti model layanan bawaan, aplikasi yang menggunakan layanan berbeda tidak secara eksplisit melaporkan router sebelum mengirim data. Selanjutnya, cara kerja QoS. Cara kerja QoS sebenarnya cukup sederhana untuk dipahami. Pada suatu aliran trafik data, QoS akan menentukan aliran data berdasarkan tingkat prioritas kepentingan. Suatu trafik data yang dianggap tidak menjadi prioritas akan diturunkan. Bahkan, bisa juga dibuang dari jalur trafik data.
Sedangkan untuk trafik data prioritas, pertama akan diberikan jalur luas agar data cepat sampai pada tujuan. Dalam jalur data, ketika masih terdapat ruang untuk terjadinya trafik data, maka QoS akan mengurutkan setelah prioritas pertama. Data mana yang perlu didahulukan? Ini terus terjadi sampai jalur data tidak dapat lagi dimasuki trafik data, sehingga trafik data dapat berjalan secara lancar dan stabil dengan adanya tingkat prioritas tertentu. Selanjutnya, model monitoring QoS. Model monitoring QoS terdiri dari komponen monitoring application, QoS monitoring, monitor, dan monitored object. Monitoring application. Monitoring application merupakan sebuah antarmuka bagi administrator. Jaringan komponen ini berfungsi mengambil informasi lalu lintas paket data dari monitor, menganalisanya, dan mengirimkan hasil analisis kepada pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, seorang administrator jaringan dapat melakukan operasi-operasi yang lain. Selanjutnya, QoS monitoring. QoS monitoring menyediakan mekanisme monitoring QoS dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter QoS dari lalu lintas paket data. Selanjutnya, monitor. Monitor mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan kepada monitoring application. Monitor melakukan pengukuran aliran paket data secara waktu nyata dan melaporkan hasilnya kepada monitoring application. Monitored objects. Monitored objects merupakan informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor di dalam jaringan. Di dalam konteks QoS monitoring, informasi-informasi tersebut merupakan aliran-aliran paket data yang dimonitor secara waktu nyata. Tipe aliran paket data tersebut dapat diketahui dari alamat sumber, source, dan tujuan destination di layar-layar IP, port yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP, dan parameter di dalam paket RTP. Parameter QoS. Ada banyak parameter dalam quality of service, diantaranya adalah bandwidth, throughput, jitter, packet loss, dan latency. Yang pertama, bandwidth. Bandwidth adalah lebar rentang frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Bandwidth sering digunakan sebagai sinonim untuk laju data, kecepatan transmisi, yaitu jumlah data yang dapat diangkut dari satu titik ke titik lain dalam jumlah waktu tertentu, biasanya dalam detik. Selanjutnya, throughput. Throughput yaitu kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam BPS, bit per second. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Throughput. Di sini ada kategori throughput, kemudian throughput BPS dan indeks. Bersama perhitungan throughput sama dengan paket data diterima per lama pengamatan. Selanjutnya, jitter. Jitter adalah perubahan dalam latensi penundaan paket atau perubahan waktu kedatangan. Jitter juga didefinisikan sebagai gangguan komunikasi digital atau analog yang disebabkan oleh perubahan sinyal karena referensi posisi waktu. Kehadiran jitter ini dapat menyebabkan hilangnya data, terutama dalam transmisi data berkecepatan tinggi. Ya, di sini ada kategori jitter. Lalu di sini persamaannya perhitungan jitter juga. Jitter sama dengan total variasi delay dibagi total paket yang diterima. Jadi total variasi delay sama dengan delay dikurang rata-rata delay. Kemudian ada paket loss. Paket loss adalah parameter yang menggambarkan kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Kehilangan paket ini dapat terjadi karena tabrakan jaringan dan kemacetan. Hilangnya paket adalah kesalahan saat mentransfer paket data untuk mencapai tujuan. Di sini ada paket loss. Persamaan perhitungan paket loss sama dengan paket data dikirim dikurang paket data terima dikali 100% dibagi paket data yang dikirim.
Lalu ada latensi. Latensi adalah total waktu tunda paket yang disebabkan oleh proses transfer dari satu titik ke titik lain menuju tujuannya. Keterlambatan dalam jaringan adalah keterlambatan pemrosesan, keterlambatan pengemasan, keterlambatan serialisasi, keterlambatan buffer jitter, dan keterlambatan jaringan. Sini ada latensi, persamaan perhitungan delay atau latensi. Rata-rata delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Lalu di sini ada implementasi QoS pada jaringan internet. Di sini kami mengambil contoh implementasi QoS pada jaringan internet dari sebuah jurnal yang menggunakan metode hierarchical token bucket. Di sini penulis bertujuan membuat jaringan internet yang cepat dengan menggunakan hierarchical token bucket sebagai sistem manajemen bandwidth. Ada beberapa parameter QoS yang digunakan penulis untuk diukur pada sistem yang telah dibuatnya, di antaranya delay, jitter, dan throughput. Ini ada topologi jaringan yang dipakai oleh penulis di jurnal tersebut. Lanjut. Lalu di sini ada cara kerja sistem QoS ya. Di situ ada pertama ada mulai, kemudian klien melakukan akses ke internet, lalu lintas akses dialihkan menuju server, kemudian di situ ada termasuk jaringan khusus atau tidak. Jika tidak, nanti klien tidak mendapatkan akses ke internet, lalu langsung selesai. Tetapi jika iya, lanjut ke memberikan akses sesuai yang telah diatur oleh HTB atau hierarchical token bucketnya, kemudian lanjut lagi ke klien mendapatkan akses ke internet, baru selesai. Lanjut. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa hierarchical token bucket dapat digunakan sebagai salah satu metode yang dapat digunakan jika ingin membuat sebuah quality of service atau QoS. Jadi menggunakan hierarchical token bucket sebagai salah satu metode quality of service sangat cocok apabila ingin meningkatkan validitas pada pengiriman data, meskipun sedikit mengorbankan kecepatan pada transaksi paket dan besar paket yang dapat dikirim. Oke, sekian dari kelompok 10. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.